Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa saudara-saudara yang tetap setia bersama dengan kami dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan sekarang kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-11 dengan tema menunggu dalam cawan lebur. Kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya tetap menghimbau saudara-saudara yang di rumah yang diberkati lewat tayangan ini untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, seperti biasanya ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita meminta tuntunan Allah Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau menolong kami sampai saat ini untuk memahami kehendakmu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami membutuhkan pertolongan yang sama juga untuk saat ini. Ketika kami akan mendalami, berbagi pandangan, mempelajari dengan teliti, kiranya kuasa Roh Suci menaungi masing-masing kami, agar kami diberkati lewat tayangan ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita akan masuk dan melihat tema-tema atau pokok-pokok pikiran yang penting dari pelajaran ini, kita akan melihat dulu landasan firman, landasan Alkitab di mana penulis pelajaran Sekolah Sabat mengangkat tema kita pada minggu ini, yaitu tentang bagaimana menunggu dengan sabar di dalam cawan lebur. Ayat-ayat atau sumber yang diangkat terdapat dalam beberapa pasal. Roma 15 ayat 4-5 ini adalah nasihat Rasul Paulus bahwa sejarah masa lalu ditulis bagi kita supaya kita yang hidup di zaman sekarang tekun dalam kesetiaan dan kesabaran kepada Allah. Roma 5 ayat 3-5 ini mengatakan bahwa bila kita bersabar dalam kesengsaraan kita, maka pengharapan tidak akan mengecewakan karena Allah menyediakan yang terbaik bagi orang yang sabar dan tekun menantikan Dia. 1 Samuel 26 di sana ada cerita tentang Daud yang membiarkan Saul hidup dan dia bersabar menunggu waktunya dia untuk menjadi raja. Padahal sebenarnya dia sudah layak, tetapi dia menunggu saatnya bahwa dia akan menjadi raja. Di dalam Mazmur 37 ayat 1-11 ini adalah nasihat Daud untuk tidak iri hati kepada orang yang jahat yang kelihatannya makmur, tetapi berserah kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat dulu tema atau judul pembahasan. Apa pengertian menunggu? Kata menunggu adalah kata yang umum, tetapi sebenarnya fokus dari pelajaran ini adalah secara khusus berbicara sebenarnya tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat adalah bersikap lemah lembut, bersikap sopan dan konstan dalam segala keadaan. Dan ujian kesabaran yang sesungguhnya bukanlah pada saat menunggu, tetapi bagaimana seseorang bertindak saat dia sedang menunggu. Itulah makna menunggu di dalam konteks kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Nah, kalau kita bertanya apa dan siapa yang ditunggu? Dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ditunggu adalah jawaban, solusi, atau intervensi, bahkan Allah sendiri menyatakan dirinya di dalam cawan lebur penderitaan yang dialami oleh umat-umatnya. Nah, sampai berapa lama kita harus menunggu? Sampai berapa lama yang ditunggu? Ada 3 hal yang perlu kita pahami ketika kita akan menjawab pertanyaan sampai berapa lama. Yang pertama, kita menunggu oleh karena seringkali waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Oleh karena kita hidup di dunia yang berbeda, dan itulah sebabnya waktu Tuhan, cara pandang Tuhan berbeda dengan waktu kita dan cara pandang kita manusia. Yang kedua, alasan yang kedua oleh karena Allah selalu melakukan lebih dari yang dapat kita lihat atau yang dapat kita ketahui. Itu sebabnya kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah tidak peduli berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mewujudkan
Tuhan menyempurnakan dan memurnikan saudara dan saya melalui proses penantian, menunggu dengan sabar itu. Lalu kemudian apa yang kira-kira diharapkan dari proses penantian atau menunggu ini? Nah, jika kita mendidik dan melatih jiwa kita untuk memiliki lebih banyak iman, lebih banyak kasih, lebih banyak kesabaran, dan kepercayaan yang lebih sempurna kepada Bapa Surgawi kita, maka hasilnya di akhir dari penantian itu adalah kita akan memiliki lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dari hari ke hari saat kita akan melewati konflik kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pada pekan ini ayat inti kita terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Dan saat ini kita akan baca sampai ayatnya yang ke-23. Di sana Alkitab mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum kita akan lebih dalam lagi mempelajari pelajaran kita pekan ini, mari kita terlebih dahulu melihat pengertian dari ayat inti. Yang pertama, mari kita lihat konteks dari ayat ini tentang apa dan maksud dari kata-kata yang dituliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini. Baik, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini adalah bagian dari penjelasan Paulus pada saat dia sementara memberikan penjelasan untuk hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam keinginan daging. Kita bisa baca itu di dalam ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Baik, kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Nah, sangat jelas di dalam kitab Galatia ini, surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, yang pada saat itu tetap loyal pada Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kenapa dikatakan atau kenapa surat ini dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana? Untuk kepentingan apa surat-surat ini? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9, ayat ini menjelaskan situasi di jemaat-jemaat yang ada di Galatia, yaitu adanya ajaran yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di dalam komentari Advent mengatakan bahwa di sana ada orang-orang Yahudi yang mengajarkan Injil palsu. Dan masalahnya di sana jelas, kalau kita baca di dalam pasalnya yang kelima, itu adalah isu atau pertentangan soal sunat. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi di sini sekali lagi Paulus mengatakan hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oleh karena itu banyak yang percaya bahwa buah roh itu adalah mengenai kasih. Nah, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan buah roh? Kalau kita baca di sana ada list dan Paulus memberikan 9 list di sana. Tapi apakah dia 9? Tapi kenapa kalau kita baca ayat ini sepertinya buah ini merujuk kepada singular? Mari pertama-tama kita lihat kenapa ini dinamakan buah roh. Nah, ada beberapa fakta tentang buah roh. Ada 4 fakta. Yang pertama, dari kata buah, kita dapat mengerti bahwa ini adalah sebuah hasil dari proses. Proses apa itu? Yang kedua, beberapa ahli percaya bahwa Paulus sepertinya sementara merujuk pada analogi yang pernah Yesus ajarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5, yaitu ada pokok anggur dan ada ranting, di mana pokok anggur itu adalah Yesus dan kita ini adalah ranting-ranting yang nantinya akan membuahkan hasil. Oleh karena kita tetap terhubung dengan pokok anggur itu. Kemudian yang ketiga adalah buah roh itu adalah pertumbuhan yang alami. Artinya tidak bisa dibuat-buat.
Karena itu adalah hasil ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pertumbuhan itu bukanlah hasil upaya manusia, tetapi itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, kata buah di sini muncul di dalam bentuk singular atau bentuk tunggal. Nah, kenapa dia muncul di dalam bentuk singular ataupun tunggal? Nah, semua ini sebenarnya adalah satu buah. Kita tidak bisa mengatakan ada 9 di sana karena buah ini muncul dalam bentuk tunggal. Di mana kita tidak dapat katakan bahwa seseorang telah menghasilkan buah roh jika salah satu dari ke-9 ini tidak ada padanya. Kenapa? Karena ini semua adalah satu produk. Satu produk karena mereka harus bertumbuh bersama. Nah, bagaimana cara kita dapat memperoleh buah roh ini? Ada 2 hal. Yang pertama di dalam Galatia 5 pasal 25, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Paulus mengatakan jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kemudian ayatnya yang ke-24, perlu penyangkalan diri. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau begitu, apa kira-kira manfaat dari buah roh? Paling sedikit ada 3 manfaat dari buah roh ini. Yang pertama, manfaat dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, manfaat dengan hubungan kita dengan sesama kita. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Baik, yang pertama, manfaat dengan Tuhan adalah dengan buah roh ini akan mengubah kita. Akan ada transformasi tabiat kita yang akan menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di dalam masa-masa cawan lebur itu. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama. Ini sangat menolong kita untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, itu bermanfaat untuk hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu sangat penting menolong kita menghadapi masa-masa cawan lebur. Kita dapat kesabaran, kita dapat sukacita di sana, kita dapat kasih, dan kita boleh belajar daripada Yesus yang telah menjadi teladan dari buah roh ini. Baik, terima kasih pendeta. Nah, berbicara tentang menunggu dalam cawan lebur, tentunya kita sedang berbicara tentang menunggu dengan sabar atau menunggu di dalam kesabaran. Apa artinya? Menunggu dengan sabar adalah sebuah sikap tekun atau tabah di dalam penantian. Dan kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7, dia katakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Yang pertama berdiam, artinya ada unsur ketenangan di sana. Kemudian nantikanlah dia, menunggu Tuhan. Dan yang kemudian pemazmur katakan jangan marah. 3 hal ini penting. Nah, kalau kita melihat kata Ibrani dari kata menunggu atau menanti ini, hul atau hil, erat kaitannya dengan keadaan seseorang yang sangat menderita, kemudian terguncang, terluka, atau sangat sedih. Jadi belajar sabar di dalam menunggu sesuatu, di dalam menanti, adalah bertekun. Dan ini erat kaitannya dengan cawan lebur yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Ini penting untuk mengerti apa artinya berada dalam cawan lebur. Karena tanpa kesabaran, tanpa ketabahan, tanpa ketekunan, maka sesungguhnya sia-sialah setiap usaha yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis dalam Roma pasal 15 ayat 4 dan 5, maka kata Greka untuk sabar di sana adalah hupomone, yang berarti ketahanan, keteguhan, ketekunan, atau ketabahan. Ini bukanlah sebuah sikap yang pasif, menunggu dengan tenang terhadap sesuatu atau cobaan yang dilakukan oleh setan terhadap orang Kristen. Tetapi sebuah sikap aktif untuk berani dan tidak tergoyahkan bahkan ketika menghadapi bahaya dan ancaman dari si jahat. Dan contoh yang paling tinggi dari sikap sabar ini atau hupomone yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5 adalah apa yang sesungguhnya ditunjukkan oleh Yesus di jam-jam terakhir ketika dia menderita penyiksaan dan kemudian mati di kayu salib. Ini bukanlah sebuah sifat pasif, sekali lagi saya katakan. Tetapi Yesus dengan gagah berani, tidak tergoyahkan, aktif menghadapi pencobaan si jahat walaupun itu begitu sesuatu yang buruk
tetapi dia rela bertahan untuk menanggung dosa dunia. Desire of Ages halaman 710. Nah, bagaimana saat dalam cawan lebur kita boleh sabar atau bertekun? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 525 menyatakan bahwa hupomone itu atau sabar itu adalah karakter Allah yang dilandasi oleh kasih. Karakter ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah lahir baru dari roh. Sebab mereka yang belum lahir kembali dari roh kasih atau roh Allah hanya akan menghasilkan ketidaksabaran, ketidakpercayaan, perbantahan, atau bahkan pemberontakan saat mereka menghadapi tantangan, pencobaan, penundaan, atau perlawanan. Sebaliknya mereka yang sudah lahir kembali, maka mereka ketika berada di cawan lebur, mereka akan memanifestasikan sikap sabar dan tekun yang lebih matang untuk tahan uji. Jadi, bagaimana bisa kita tetap teguh, tetap tekun dalam cawan lebur adalah ketika kita lahir baru. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada roh Allah untuk dibaharui, maka di sanalah kita akan tetap tekun dan sabar menghadapi cawan lebur itu. Sebab Allah adalah sumber dari ketekunan itu sendiri. Bagaimana kemudian kita mengatasi ketidaksabaran? Sebab kita kecenderungannya adalah manusia alami yang mudah sekali untuk marah dan tidak sabar. Biasanya orang yang tidak sabar adalah orang yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan apa yang dia inginkan. Maka saat dorongan alami untuk tidak sabar ketika berada dalam cawan lebur itu datang, gantinya berfokus kepada diri kita sendiri dan keinginan-keinginan kita, kita berfokus kepada Allah dan maksud serta kehendaknya. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Dia, maka Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya. Orang Kristen yang rindu menjadi sama seperti Kristus, bergembira bahkan menari di dalam cawan lebur penderitaan hidup yang Allah izinkan menimpanya, pasti mengetahui bahwa di balik pengalaman berada dalam cawan lebur, maka dia akan menghasilkan kesabaran, ketekunan, ketahanan, uji sama seperti Kristus, dan akhirnya mampu bertahan sampai kesudahan. Dan ingat, orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti akan menerima mahkota kehidupan. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kita masih tetap bicara tentang menunggu, teristimewa menunggu waktu Allah. Kapan akhir dari penantian ini? Kalau kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari ayat ini ada dua kebenaran minimal yang kita temukan. Yang pertama bahwa Tuhan membuat itu indah pada waktunya, sekalipun kita mungkin harus menunggu. Yang kedua, alasan mengapa menunggu itu bukan sifat alamiah kita, oleh karena menurut Pengkhotbah 3 ayat 11, oleh karena manusia, saudara dan saya seringkali tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Kita berpikir bahwa Allah harus melakukannya sekarang juga, tetapi bukan rencana Allah seperti demikian. Nah, apa dan bagaimana akhir dari menunggu demikian? Nah, kalau kita lihat contoh bagaimana Allah bekerja teristimewa dalam hal rencana keselamatan kita, Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, dari Galatia 4 ayat 4 ini, di sini kita lihat ada kata yang saya garis bawahi, tetapi setelah genap waktunya. Artinya, Tuhan itu tidak bekerja sembarangan. Dia bekerja sesuai dengan jadwalnya sendiri. Tetapi setelah genap waktunya. Anak Allah diutus untuk menolong saudara dan saya. Nah, dalam cara apa Yesus menolong kita? Ada beberapa cara. Ketika dia menjelma menjadi manusia, ketika telah genap waktunya, dia menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Dia menggenapi nubuatan perjanjian lama. Kejadian 3 ayat 15. Dia menjadi kurban bagi penebusan umat manusia. Ibrani 2 ayat 9. Dia mendamaikan manusia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Dia datang menjadi manusia dan menjadi teladan bagi orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 1. Dia menjadi imam besar bagi manusia. Ibrani 2 ayat 17. Dan dia membinasakan iblis dengan pekerjaannya sempurna sebagai manusia. Ibrani 2 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan dia datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada orang yang percaya kepadanya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10.
Nah, mungkin kita bertanya, apa yang kita lakukan selama menunggu waktu Allah? Kita bisa lihat minimal ada 5 hal yang bisa kita lakukan sementara kita di dalam penantian menunggu waktunya Allah. Yang pertama, saya akan mengubah hal-hal yang dapat saya ubah dan menerima hal yang tidak dapat saya ubah. Ini sangat penting. Ketika kita sementara menunggu, apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi kita harus juga mengakui ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam hidup ini dan kita harus rela menerimanya. Yang kedua, saya akan terus berusaha sampai saya berhasil. Menunggu bukan berarti kita diam dan tidak aktif, tetapi kita melakukan semampu yang dapat kita lakukan. Contohnya kisah di dalam Perjanjian Baru, orang buta yang Yesus menyuruh dia di dalam kebutaannya untuk pergi membasuh matanya di kolam Siloam. Padahal itu membutuhkan perjalanan yang cukup jauh, tetapi dia harus melakukannya sebelum mujizat terjadi. Matanya dicelekan kembali. Yang ketiga, saya akan memanfaatkan waktu luang saya sebaik mungkin. Oleh karena orang yang menanti punya kesan bahwa dia menunggu dan punya waktu yang banyak. Nah, ini sebenarnya harus kita isi dengan waktu, dengan saat-saat yang terbaik. Aktif bukan berarti pasif, berserah bukan berarti menyerah. Yang keempat, saya tidak akan menginterupsi rencana Allah. Saya percaya kepada rencana Allah sementara saya menunggu. Dan contoh yang paling jelas adalah Sarah. Bagaimana Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar untuk membantu rencana Allah supaya mereka dapat memiliki keturunan. Dan akhirnya kita tahu yang terjadi adalah kekacauan dan masalah di dalam keluarga. Jadi saya lebih baik menunggu dan tidak menginterupsi rencana Allah. Yang kelima, saya tidak akan mengeluh jika saya tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang saya mau. Bisa saja di dalam penantian kita tidak akan menerima sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi mungkin itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kiranya dengan nasihat ini menolong saudara dan saya apa artinya menunggu dan apa yang dapat kita lakukan dalam masa penantian itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita melihat konsep menunggu, pelajaran tentang menunggu dari kisah Daud. Nah, apa pengertian menunggu di dalam cawan lebur dari kisah Raja Daud? Nah, kita tahu bersama bahwa semenjak diurapi oleh Samuel hingga Daud benar-benar menjadi raja atas Israel ketika Saul meninggal, kira-kira diperkirakan ada 15 tahun. Walaupun yang lain mengatakan ada 20 tahun. Nah, kira-kira Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel pada usia 15 tahun. Dan ketika dia berkuasa penuh atas Israel itu pada saat dia berumur 30 tahun. Total adalah 15 tahun. Nah, kira-kira apa pelajaran penting dari 15 tahun menunggu dari kisah Daud ini? Kita akan belajar paling kurang ada 3 hal. Yang pertama, menunggu di sini itu adalah sebuah waktu untuk memantangkan karakter Raja Daud. Setelah diurapi, dia menjadi tukang musik di istana. Ya, dia bisa saja mendapatkan egonya. Dia sudah diurapi, seharusnya dia menjadi raja, tetapi pada saat itu dia harus melayani Raja Saul menjadi pemusik di istana. Ya, kemudian setelah itu dia bertempur dengan Goliat dan dia mengalahkan Goliat. Putri-putri Sion menyanyikan bahwa dia membunuh berlaksa-laksa. Daud bisa saja merasa itu waktunya, tetapi dia memilih untuk mengalah. Kemudian dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud memilih untuk sabar. Pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari menunggu di sini? Yaitu saudara-saudara, Tuhan kadang menggunakan waktu untuk menolong kita bertumbuh. Yang kedua, menunggu di sini adalah memahami waktu Tuhan yang terbaik. Dalam cawan lebur, sabar menunggu waktu Tuhan merupakan kunci yang utama. Dan itu bisa kita lihat dari pengalaman Raja Daud. Yang ketiga, menunggu di sini adalah sebuah waktu ujian. Daud di sini berhasil melewati semua ujian dan dia layak untuk menjadi raja atas orang Israel.
Di mana kita lihat bersama cawan lebur di sini adalah ujian. Dan Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, jika demikian, apa rahasia dan langkah Daud sehingga dia bisa bertahan di dalam cawan lebur ini? Saudara-saudara, untuk memahami rahasia Daud memang agak sulit. Tetapi ada beberapa clue yang bisa kita dapatkan. Yaitu sepanjang pelarian Daud dari Saul, kurang lebih ada 6 nyanyian yang telah dituliskan Daud. Dan itu adalah Mazmur pasal 18, Mazmur pasal 57, pasal 59, pasal 63, pasal 70, dan pasal 142. Dan setelah kita baca, kita akan melihat paling sedikit ada 6 ungkapan yang dapat kita lihat yang menjadi rahasia Daud pada saat dia bertahan menunggu di dalam cawan lebur. Yang pertama, lagu itu melambangkan ada muncul di sana pernyataan iman Daud. Dan iman itu sangat penting. Ini adalah rahasia Daud sehingga dia bisa tetap bertahan di dalam cawan lebur ini. Yang kedua adalah pernyataan ucapan syukur, ya. Ada ucapan syukur ketika dia selamat dari pengejaran Saul, ketika dia menang atas segala pertempuran-pertempuran yang dia hadapi, dia selalu mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga ada permohonan pengampunan. Dia tidak lepas dari rasa bersalah. Dan oleh karena itu Daud selalu datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Yang keempat, dia meminta kelepasan. Dia tahu bahwa ini adalah waktu yang sulit. Di dalam cawan lebur ada banyak tekanan dan dia meminta kelepasan. Yang kelima, dia memiliki keyakinan akan pengharapan. Dia berharap memiliki pengharapan kepada Allah yang benar-benar dia imani. Dan yang terakhir, dia selalu memohon hadirat Allah. Dan kiranya keenam pernyataan yang telah kita lihat ini dapat juga menolong kita di dalam menunggu pada saat-saat cawan lebur datang dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekolah sahabat kita menyinggung tentang kisah Elia. Lantas pertanyaannya sekarang adalah, apa pengertian menunggu dari konteks kisah Nabi Elia? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, menunggu yang dimaksud dalam konteks Nabi Elia dan kisahnya adalah sabar menanti penyataan Tuhan untuk dapat membuat kita berhasil. Tapi bukan menurut ukuran keberhasilan manusia, tetapi menurut pandangan Allah. Di dalam buku Alfa Omega jilid 3, pasal yang ke-13 dikatakan, bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran yang paling berhasil dalam menyelesaikan rencana Allah. Ia ingin di sana Elia belajar menunggu penyataan Tuhan dengan sabar dan tidak terburu-buru. Walaupun ketika dia berhasil pada waktu itu mendapatkan kemenangan di antara nabi-nabi Baal, Isabel toh juga tidak bertobat. Dalam pandangan Elia dia tidak berhasil. Tetapi Tuhan ingin mengajar dia untuk menunggu penyataan Tuhan dalam pelayanannya. Yang kedua, menunggu dalam konteks Elia ini adalah merasa tidak takut terhadap ancaman apapun. Setelah Allah menyatakan kuasanya dan memberi kemenangan kepada Elia, Elia justru terbawa dengan perasaan takut terhadap ancaman Isabel. Kepercayaannya kepada Allah sirna seketika dalam ketakutan. Dan Ellen White mengatakan di dalam buku Prophet and Kings chapter 13 tadi halaman 167. Jika saja Elia menunggu Allah bertindak, maka dia akan membuat sebuah reformasi yang jauh lebih besar lagi dari apa yang dia lakukan. Yang ketiga, menunggu dalam konteks cerita Nabi Elia adalah mengedepankan ketenangan, kesabaran, yang mana adalah kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman dan sikap tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Alfa Omega jilid 4 halaman 137 mengatakan, tanda kemenangan di atas Gunung Karmel sebenarnya telah membuka jalan untuk meraih kemenangan-kemenangan yang lebih besar. Namun dari kesempatan-kesempatan yang terbentang di hadapan Elia tidak lagi menghiraukannya sebab terintimidasi oleh ancaman Isabel. Harusnya dia tenang, harusnya dia tetap percaya, harusnya di saat itu imannya bertumbuh untuk tetap yakin kepada Tuhan dan berserah kepada Allah.
Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran saat berada di dalam cawan lebur ancaman? Yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah mengingat bahwa Allah itu sabar dan penuh kasih. Dia mengerti siapa kita, dia tahu kelemahan-kelemahan kita, dan dia siap sedia untuk menolong kita. Di dalam buku Alfa Omega, yang tadi sudah saya katakan halaman 142, dikatakan kalau dalam masa pencobaan, orang-orang yang dipenuhi kuasa rohani tertindas, melampaui batas ukuran, menjadi putus asa dan patah semangat. Kalau pada saat-saat mereka melihat tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam kehidupan, sehingga mereka harus memilihnya, hal ini bukanlah hal yang baru dan aneh. Kenapa? Sebab nabi yang besar itu, Elia pun pernah mengalami hal yang sama. Seorang pelarian yang kesulitan, lelah menempuh perjalanan, kekecewaan yang pahit menghancurkan semangatnya. Ia memohon agar ia mati saja. Ini yang terjadi kepada Elia. Tetapi ketika pengharapan lenyap dan tampaknya pekerjaan diancam kekalahan, pada saat itulah ia mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupannya. Dikala dia berada dalam kelemahan yang terbesar dalam hidupnya, ia mempelajari suatu kebutuhan dan kemungkinan untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan di dalam keadaan yang paling menakutkan sekalipun. Jadi, bagaimana menghadapi keputusasaan, ketakutan? Percaya kepada Tuhan. Mengerti kebutuhan kita bahwa Tuhan itu tahu keberadaan kita. Ingat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seandainya Elia menunggu, seandainya dia tetap percaya kepada Tuhan, maka dia pasti akan berhasil. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Jadi mari tetap percaya dalam segala keadaan, bahkan ancaman, ketakutan, keputusasaan, dan kekhawatiran. Baik, terima kasih pendeta. Nah sekarang ada hal yang menarik ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, yaitu menunggu tetapi pada saat yang sama penuh kegembiraan. Nah bagaimana pengertian menunggu dengan gembira? Bagaimana kita bisa melakukannya sementara sebenarnya berada di dalam cawan lebur? Nah ada 3 nasihat atau petunjuk tentang bergembira di dalam cawan lebur. Mengapa kita bergembira? Bergembira di dalam Allah berarti kita hidup dalam keadaan kepercayaan yang sempurna. Mereka yang mampu bergembira sekalipun dalam penderitaan oleh karena mereka punya kepercayaan yang sempurna di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang bisa mengacaukan kedamaian kita karena Allah ada dalam hidup kita dan Dia bekerja. Biasanya kedamaian kita terusik oleh karena kita pikir bahwa Tuhan tidak akan bertindak atau Dia tidak melakukan apa-apa atau Tuhan tidak bisa dirasakan. Nah mereka yang bergembira oleh karena mereka tahu bahwa Allah ada, Dia hadir dan Dia sementara bekerja walaupun tidak kelihatan oleh mata manusia. Yang ketiga, kita bisa memuji Dia, bahkan kita bisa tersenyum di tengah-tengah cawan lebur karena kita tahu tidak ada yang bisa memperdaya Allah kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dari Allah kita. Seringkali di dalam penderitaan kita merasa sepertinya kita dan Allah yang kita sembah telah dikalahkan oleh setan dan orang jahat. Tetapi mereka yang mampu tetap bergembira di dalam cawan lebur oleh karena mereka percaya bahwa Allah tidak bisa dikalahkan. Semua rencana orang jahat ataupun setan sekalipun, Allah dapat mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ada cerita tentang Raja Daud teristimewa di dalam Mazmur 37 ayat 1-8. Apa rahasia Daud saat dia menunggu dalam cawan lebur? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud kalau kita baca Kejadian 37 ayat 1-8. Yang pertama, Daud tidak marah dengan keadaan ataupun dengan orang yang mendatangkan kejahatan kepada dia. Yang kedua, Daud tetap percaya kepada rencana Allah. Yang ketiga, Daud dimampukan untuk bergembira, dan arti kata atau alasan bergembira sudah saya jabarkan sebelumnya tadi. Dan yang berikut, Daud menyerahkan hidupnya kepada Allah karena dia tahu nanti Allah yang akan bertindak. Inilah makna menunggu dengan kesabaran.
Dan di dalam buku The Review and Herald 16 November 1886, Ellen White mengatakan, menjadi panjang sabar bukan berarti murung dan sedih, masam dan keras hati, justru sebaliknya. Jadi menunggu dengan sabar bukan berarti kita terpuruk, tetapi kita secara aktif percaya kepada Tuhan, berserah, bergembira oleh karena kita percaya di dalam semuanya ini, Allah yang kita sembah tetap mengendalikan situasi di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan saudara-saudara, setiap orang ya ketika kita menghadapi cawan lebur, kita pasti mengharapkan kelepasan atau pertolongan yang cepat dari Tuhan. Nah, bagaimana kita memahami akan hal ini? Nah, satu hal yang pasti bahwa tidak ada orang yang suka berlama-lama di dalam cawan lebur. Salah satu doa Raja Daud pada saat dalam pelarian, yaitu Mazmur pasal 70, kalau kita baca ayat yang kedua, Raja Daud mengatakan, "Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan." Ya, Raja Daud juga tidak mau berlama-lama di dalam pelarian, tidak mau berlama-lama di dalam cawan lebur. Tetapi nyatanya kisah Daud menyatakan dia tetap menunggu hingga 15 tahun sehingga dapat terlepas dari cawan lebur penantian. Nah, saudara-saudara, proses di dalam cawan lebur akan berhenti pada saat yang terbaik. Nah, jika proses itu kita cepatkan, bisa jadi hasil dari logam itu tidak baik. Tuhan tidak berjanji jika Dia akan datang cepat menolong kita. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menolong kita pada waktu yang tepat. Yesaya pasal 49 ayat 8 bagian A mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada umatnya, "Pada waktu aku berkenan, aku menjawab. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolongmu." Saudara-saudara, jika demikian, bagaimana bisa kita mengerti waktu Tuhan dan maksud Tuhan walaupun kadang tak mudah dimengerti? Nah, untuk mengerti waktu Tuhan, terlebih dahulu kita harus mengerti siapa Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, jika kita memahami Tuhan, dari situ kita dapat melihat teladan dan kesabaran yang telah Tuhan tunjukkan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, dari situ kita dapat percaya apa yang sementara kita tunggu, ya. Dan yang ketiga, dari situ kita dapat mengerti bagaimana Tuhan yang sempurna memiliki rancangan yang sempurna pada waktu yang sempurna. Saudara, Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Cara kerja Allah adalah tepat pada waktunya. Satu-satunya cara kita untuk mengerti adalah percaya. Amsal pasal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih pendeta. Dan sebagai kesimpulan dari diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-11, mari kita lihat bagaimana kita bisa bertahan di dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam masa menunggu kelepasan saat kita menghadapi cawan lebur kehidupan. Yang pertama, kita perlu menunggu dengan sabar. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Dan ketika kita mengimplementasikan sikap Allah ini, sabar, maka kita sedang berjalan di dalam keserupaan dengan Allah. Jangan gusar dan terburu-buru, sabar. Sebab menunggu dengan sabar, berharap bila mana semuanya tampak gelap, adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh semua pemimpin yang ada dalam pekerjaan Allah. Surga tidak akan membiarkan mereka pada hari kemalangan mereka. Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun tak terkalahkan, daripada jiwa yang merasa tidak berarti apa-apa, namun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sabar, jangan gusar dan jangan terburu-buru, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lihat janji Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga,
ayat yang ke-26. Mari kita buka Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sabar di sana. Yang kemudian dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan itu pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yang kedua, percaya kepada Allah. Di dalam kita bertahan menghadapi cawan lebur, percayalah kepada Dia dan berlindung di dalam kuasanya. Dan Nyonya White katakan, setan tidak akan pernah mendapat keuntungan dari orang yang menjadikan Allah benteng pertahanannya. Ingat Yesaya 45 ayat yang ke-24, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, berlindung kepadanya, pasti Tuhan akan melindungi kita. Yang ketiga, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Maka Tuhan akan bertindak menolong kita di dalam cawan lebur kita. Kemudian ingat, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jangan marah, sebab amarah tidak mengerjakan apapun. Ketika kita menghadapi cawan lebur, kita sering tergoda untuk marah, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita, pembalasan itu milik Allah. Maka kita perlu sabar dan jangan marah, sebab marah tidak mengerjakan sesuatu pun. Dan yang terakhir adalah tetap menunggu, tetap tabah dan bertahan sampai Tuhan menyatakan maksudnya di dalam kehidupan kita. Tabah, tunggu, waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik. Mari kita berdoa, sebab tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan bisa mempraktikkan ini. Sabar, menunggu di dalam cawan lebur adalah sesuatu yang Allah ingin kita pelajari di dalam perjalanan hidup ini, supaya kita boleh setia sampai akhir kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Engkau mengajar kami untuk tetap menunggu Tuhan bertindak di dalam kehidupan kami. Tuhan mengajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau merancangkan damai sejahtera. Sekalipun kadang-kadang kami berada di cawan lebur kehidupan kami, mengalami penderitaan, tantangan, dan pencobaan, kami ya Tuhan akan tetap percaya. Di dalam keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Oh Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mempraktekkan apa yang kami pelajari dan diskusikan ini di dalam kehidupan kerohanian kami. Dan tolong kami untuk menjadi berkat, supaya kami juga boleh menolong orang lain, untuk mereka boleh tabah, tekun di dalam penantian mereka akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, jadikanlah kami semua anak-anak Tuhan yang setia, sampai Maranatha adalah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus. Amin.